Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dimensi mutu reliability. Jelaskan dimensi mutu reliability. Berikan contoh nyata pada kendaraan, mesin, atau layanan digital. Jelaskan dampaknya jika reliability rendah dan bagaimana perusahaan meningkatkannya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dimensi mutu yaitu reliability. Reliability adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk berfungsi secara konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu, tanpa mengalami kegagalan. Jadi, kalau performance berbicara tentang seberapa baik fungsi utama berjalan, reliability berbicara tentang seberapa konsisten dan stabil fungsi tersebut dalam waktu ke waktu. Saya akan menggunakan contoh layanan digital yaitu aplikasi mobile banking. Dalam konteks ini, reliability berarti aplikasi tersebut tidak bisa diakses kapan saja, tidak sering error, tidak tiba-tiba logout sendiri, dan transaksi berhasil tanpa gagal sistem. Misalnya, ketika pelanggan ingin transfer uang atau membayar tagihan, aplikasi harus bisa dipakai dengan lancar. Jika sering muncul notifikasi server error atau transaksi tertunda tanpa kejelasan, itu berarti reliability-nya rendah. Dampaknya, jika reliability rendah, sangat besar. Pertama, pelanggan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, munculnya rasa khawatir saat melakukan transaksi. Dan yang ketiga, reputasi perusahaan bisa menurun dan pelanggan bisa pindah ke kantor, ke kompetitor. Karena dalam layanan keuangan, keadaan adalah hal yang sangat krusial. Lalu bagaimana perusahaan meningkatkan reliability-nya? Yang pertama, dengan melakukan maintenance sistem secara rutin. Yang kedua, meningkatkan kapasitas server agar tidak overload saat banyak pengguna. Yang ketiga, melakukan penguji sistem sebelum update aplikasi. Yang keempat, memiliki sistem backup dan recovery jika terjadi gangguan. Kesimpulannya, reliability adalah kunci dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Produk atau layanan yang bagus sekalipun akan kehilangan nilai jika tidak konsisten dan sering gagal berfungsi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, dimensi mutu conformance to standard. Jelaskan apa arti conformance to standard? Berikan contoh antara industri makanan, industri manufaktur, atau rumah sakit. Jelaskan apa akibat jika tidak sesuai standar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dimensi mutu yaitu conformance to standard. Conformance to standard berarti tingkat kesesuaian suatu produk atau jasa terhadap standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Standar ini bisa berupa standar nasional seperti SNI, standar internasional, atau prosedur operasional perusahaan itu tersendiri. Jadi, sebuah produk dikatakan memiliki conformance yang baik jika proses dan hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Saya akan menggunakan contoh industri makanan, misalnya sebuah perusahaan produk roti. Mereka memiliki standar berat roti 50 gram per potong, komposisi bahan tertentu, tanggal kadaluarsa yang telah jelas, serta standar kebersihan produksi sesuai BPOM atau spesifikasi halal. Jika setiap roti yang diproduksi memiliki berat konsisten, dikemas dengan higienis, dan sesuai dengan standar keamanan pangan, maka produk tersebut memiliki conformance to standar yang baik. Namun, jika ada roti yang beratnya kurang dari standar, proses produksinya tidak higienis, atau label kadaluarsanya tidak jelas, maka itu berarti tidak sesuai dengan standar. Akibatnya, jika tidak sesuai dengan standar, bisa sangat serius. Pertama, dari sisi konsumen, bisa menimbulkan kerugian bahkan risiko kesehatan seperti keracunan makanan. Yang kedua, dari sisi perusahaan, bisa terkena sanksi hukum, penarikan produk dari pasar, hingga kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, reputasi perusahaan bisa rusak dan sulit dipulihkan. Jadi, conformance to standard sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan, konsistensi kualitas, dan perlindungan konsumen. Kesimpulannya, mutu bukan hanya soal rasa atau tampilan, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap standar yang menjamin keamanan dan kualitas produk secara menyeluruh. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, dimensi mutu pada jasa. Jelaskan 3 dimensi mutu jasa yaitu responsiveness, professionalism, attentiveness. Berikan contoh nyata.
Misalnya, pada rumah sakit, restoran, atau kampus. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 dimensi mutu pada jasa, yaitu responsiveness, professionalism, dan attentiveness. Saya akan menggunakan contoh jasa rumah sakit agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, responsiveness. Responsiveness adalah kemampuan penyedia jasa untuk merespon pelanggan dengan cepat dan tepat. Dalam konteks rumah sakit, responsiveness terlihat dari seberapa cepat perawat menangani pasien yang datang, seberapa sigap dokter saat kondisi darurat, dan seberapa cepat administrasi proses pendaftaran. Jika pasien harus menunggu terlalu lebih lama tanpa kejelasan, maka responsiveness-nya rendah. Sebaliknya, jika pelayanan cepat dan tanggap, pasien akan merasa diperhatikan dan lebih tenang. Yang kedua yaitu professionalism. Professionalism adalah kemampuan dan kompetensi tenaga kerja dalam memberikan layanan sesuai keahlian dan standar etika. Di rumah sakit, professionalism terlihat dari dokter yang mendiagnosis dengan tepat, menjelaskan kondisi pasien dengan jelas, serta bertindak sesuai prosedur medis. Jika tenaga medis tidak kompeten atau bersikap tidak etis, maka mutu jasa akan menurun dan bisa membahayakan pasien. Yang ketiga yaitu attentiveness. Attentiveness adalah perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan serta perasaan pelanggan. Contohnya, perawat yang berbicara dengan ramah, mendengarkan keluhan pasien dengan sabar, dan memastikan pasien merasa nyaman selama perawatan. Walaupun tindakan medisnya benar dan tidak ada empati, pasien tidak merasa tidak dihargai. Kesimpulannya, dalam jasa seperti rumah sakit, mutu tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari kecepatan merespon, profesionalisme, tenaga kerja, dan perhatian terhadap pasien. Ketiga dimensi ini sangat menentukan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.